teman-teman semua, hari ini Mak Butet mau bikin sosis Cina atau lapchong ya. Jadi bahan-bahan yang lain kita timbang seperti biasa aja. Yang perlu Mak tekankan itu adalah powder number 2 ini. Ini pengawet yang penting sekali kita pakai di dalam sosis Cina. Jadi Mak Butet terus terang aja tidak berani membuat sosis tanpa ini karena bisa terjadi botulism ya. Itu keracunan yang melumpuhkan otot kita. Kalau sempat otot paru-paru lumpuh berarti selesailah ceritanya ya, tamat. Jadi pemakaian ini diregulasi dengan ketat. Jadi untuk setiap berat daging itu ini dipakai 0,25% dari berat daging yang kita pakai. Contohnya kalau kita pakai 1 kilo dagingnya 1000 gram, berarti ini dipakai cuman 2,5 gram. Oke. Jadi karena ini pemakaiannya regulasinya ketat sekali, bukan seperti pakai garam boleh agak-agak dimasukkan. Jadi kita perlu timbangan yang akurasinya itu seperti ini ya, sampai 0,0 gitu ya. Nah, nih nampak nggak nih? 0,0. Makin tinggi akurasinya itu, misalnya nih kalau loncat tuh 1,1, 1,2, 1,3. Kalau makin tinggi akurasinya itu ya, makin bagus. Tapi ini yang Mak punya, ini yang Mak pakai dan selama ini aman ya. Nah, ini dia untuk pemakaian powder number 2 ini. Lalu untuk pemakaian dagingnya, untuk video Mak, untuk konsumsi Mak sendiri ini, Mak tidak pakai ini daging yang lemaknya tinggi, karena suami Mak itu suka makan sosisnya sampai banyak-banyak, terus bisa-bisanya diiris gitu tanpa dimasak, dimasukkan ke roti. Makanya Mak mesti pakai ini, sebab kalau orang barat itu bisa makan sosis mentah tanpa dimasak ya. Nah, jadi Mak pertama juga Mak malas ya belinya yang udah dicincang dari supermarket. Itu intinya cincangannya juga terlalu halus ya, jadi itu nanti sosisnya setelah jadi kurang cantik. Jadi kalau teman-teman mau cantik sosisnya ya, sosisnya bisa dipotong pakai pisau, dipotong kecil-kecil dagingnya. Jadi perbandingan antara daging dengan lemak ya, itu minimal 50% banding 50% antara daging dan lemak. Itu cantik tuh hasilnya. Kalau misalnya kita pakai perbandingan daging 70%, lemak 30%, itu lumayan. Yang paling enak itu kalau dimakan mentah sampai lumer di mulut ya, itu lemaknya 70%, dagingnya 30%. Tapi pakai alat pencincang daging itu ya, dengan cincangan kasar ya. Nah, Mak males. Mak juga tidak terlalu mendorong Wak itu makan, bikin yang enak-enak, dia makannya banyak, nanti juga makan sosis kurang sehat ya. Jadi nah, ini keterangan kenapa Mak buatnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba membuatnya, itu perbandingan yang mau teman-teman pakai untuk daging dan lemaknya itu tergantung teman-teman sendiri, dengan catatan ya, kalau misalnya bikin seperti Mak gini ya, dengan lemak hanya 10%, 5% gitu ya, itu aroma lapchongnya itu juga tidak sewangi lapchong yang dijual orang, karena aroma lapchong itu sebetulnya datangnya dari lemak ya. Jadi makin tinggi lemaknya makin aromatik, makin enak juga ya. Nah, jadi dengan keterangan ini kita udah bisa mulai menimbang bahan dan mencampurnya ya. Yuk kita mulai. Jadi ini kita timbang 5 gram. Permukaannya enggak? Oke, kita nolkan ya. Oke, jadi kita timbang nih 5 gram. Benar-benar nimbangnya, lihat nih. 5 gram cuman segini. Ini udah untuk 2 kilo daging nih. Nah, lalu nih Mak mau nimbang garam. Mak pakai 30 gram. Daging 2 kilo. Terus gula 250 gram. Kecap asinnya 25 gram. Nah, jadi ini alkoholnya Mak pakai yang mahal nih, Mak pakai
whisky. Whisky itu alkoholnya 40% volume. Jadi pilih yang alkoholnya tinggi ya, konsentrasinya tinggi. Bisa pakai arak. No, arak Cina rose wine-nya. Jadi ini mak pakai wine-nya 60 gram. Jadi mak pakai whisky lah ceritanya 60 gram ya. Nah, jadi ini semuanya dari pengawetnya sampai bumbunya ini semuanya dimasukin ke sini ya. Nah, jadi ini dengan Prague powder itu nanti dagingnya jadi merah, tapi dia merahnya merah kecoklat-coklatan gitu. Jadi kalau mau merahnya cantik gitu ya, ini boleh dikasihkan sedikit pewarna angka. Ini angka kita, resepnya udah ada ya di video sebelumnya. Nah, jadi ini di sini nggak usah pakai banyak-banyak, dipakein dikit aja kayak 2 sendok teh gitu ya. Ini nanti udah merah ini ibaratnya gadis udah cantik ya, dipakein lipstick dikit udah manis gitu. Ya kan? Nah, ini dikasih warna gitu, dikit aja. Nanti dia naturally dengan Prague number 2 itu dia juga udah jadi merah. Jadi dengan pewarna merah seperti ini itu menambah aroma pertama, menambah kecantikan seperti gadis bersolek sedikit ya kan. Kemudian ini juga menjadi indikasi kita udah mengaduk secara merata ya. Nah, jadi perlu mak ingatkan lagi ya, itu mengapa curing salt Prague powder number 2 itu perlu dipakai dalam pembuatan. Mak selalu ingatkan jangan tidak pakai. Itu karena bakteri Clostridium botulinum itu yang suka disuntik cewek-cewek itu botox itu konsentrasi dari racun bakteri ini ya, dipakaikan ke otot, itu nanti ototnya jadi tidak bisa itu loh berkontraksi, jadinya kerut-kerutnya jadi ini loh, jadi nampak halus gitu kan. Makanya banyak orang yang suntik botox yang ilegal itu berakhir ricu juga kan. Nah, itu dia. Nah, selain dipakai di curing meat seperti ini, itu juga dipakai di ini loh, canning. Orang yang can food at home itu juga beresiko tinggi ya. Jadi dipakaikan ini juga Prague salt, tapi Prague salt itu ada number 1, number 2 untuk pemakaian berbeda, tapi kandungannya hampir sama. Yang number 2 ini untuk long blood cure. Oke. Jadi ingatkan lagi, bayi di bawah 1 tahun itu jangan dikasih makan madu, karena sering juga di madu itu ada sporanya bakteri Clostridium botulinum ini. Jadi kalau bayinya terkena, kalau orang dewasa nggak apa-apa, sistem pencernaan kita bisa membuang keluar. Bayi itu dengan alasan tidak jelas tidak mampu mengeluarkan sporanya, jadi sporanya itu pula menjadi bakteri dalam tubuhnya, terus merilis racun. Bayinya jadinya nggak bisa bernafas, tanda-tandanya dia nggak bisa menyusui, terus jarang menangis ya. Jadi bayi di bawah 1 tahun jangan dikasih madu karena bakteri ini. Nah, jadi di sini mak pakai dagingnya daging cincang ya. Jadi mak Butet dapat mince yang 10% fat. Nggak dapat semua sih, cuma dapat 3 kotak. Jadi 1 kotak 5% fat. Bolos lah. Kurang-kurang fat kan lebih sehat ya. Nah, jadi ini dagingnya udah kita masukkan semua. Ini ngaduknya dengan bumbu di bawah ini harus benar-benar teraduk rata ya. Karena apa? Karena ada curing salt itu yang tidak boleh menggumpal di satu tempat.
Nah, jadi ada bagusnya kita pakaikan angka ini kan, kita nampak warnanya ya, karena kita kan udah mengaduk rata kemana-mana. Jadi ini aduknya pakai lama ya, bener-bener diaduk sampai tercampur rata di semua. Nah, jadi ini udah aduk ini, aduknya setengah jam gitu, aduk bolak-balik untuk memastikan semua powder number 2 itu merata di seluruh tempat, tidak menggumpal di 1-2 tempat gitu. Ini siap kita masukkan ke selongsongan ya. We don't have. Teman-teman. Teman-teman who? Wak kate. Udah jadi teman Wak David pula kalian semua. Nah, jadi ini kita masukkan dia. Masukkan gitu. Nanti baru dipompakan, diisi. Nah, jadi seperti ini kalau kita rasa udah cukup, ini boleh kita potong nih selongsongannya. Kita potong. Terus kita ikat. Nah, setelah kita ikat, bisa nyambung pompa deh. Right, you pump it now, love. I can't. Started not ready. Right, yuk kita isi yuk. So, okay, sounds so wrong. Okay, hang on a minute, I'm gonna adjust this. Alright. Not yet. Nah, ini kita bisa adjust dia supaya dia cantik. Right, right. There you go. Nah, kalau ditahan gitu kan, secara manual ditarik, alat ini murah meriah dan bagus nih. Jadi ini kalau udah terisi sampai selongsongannya habis, ini kita ikatin aja, dikasih simpul. Ini disimpul ya. Ini bisa kita atur besarnya nanti. Jadi ini kalau ada gas dia kan tusuk aja. Jadi ini alatnya kalau udah habis tinggal diisi lagi, diisi nanti dipompakan lagi. Kasih lubang biar nyambung dia. Okay. Nah, setelah kita isi nih semua, kita perlu tusuk-tusuk nih. Ditusuk-tusuk sosisnya dan mengeluarkan angin yang ada di dalam. Nah, setelah kita tusuk-tusuk nih perlu kita tekan-tekan supaya anginnya keluar ya. Nah, jadi ini kira-kira Mak bisa jadikan 2 sosis ya. Pakai teknik seperti sosis barat aja. Nih diputer gini, udah diputer, ntar nih diikat benang.
Nah ini diikat benang ini, udah kita ikat benang gitu, ini nanti bisa kita gantung sampai kering. Ini mak mau gantung di kulkas ya. Jadi ini semuanya dikerjakan sampai selesai. Nah jadi ini sosis yang udah diikat ya, mak gantung di kulkas. Jadi kulkas ini wak buatkan rak kayu seperti ini. Nah kan, nah terus sosisnya ini digantung. Jadi ini gantungnya di kulkas ya, bukan gantung di ruang tamu. Oke. Jadi ini kita tunggu antara 6 sampai 8 minggu ya. Update sosis keringnya Mak Butet ya, sosis Cina lapcongnya Mak Butet. Ini setelah 2 minggu digantung di kulkas ya. Ini udah mulai nampak kering nih, kalau dipegang teksturnya juga udah keras nih. Jadi ini sosis yang udah diasap ya, udah diasap. Jadi proses selesai ngasapnya nggak bisa di video lagi karena di belakang rumah itu gelap sekali ya. Karena di rumah sini di belakang nggak pakai lampu. Nah ini udah diasapin kira-kira 3 jam ya. Kemudian ini mak buang itu semua talinya, dan ini mau mak masukkan ke plastik dan masukkan ke freezer. Ini aromanya enak sekali, wangi. Nah jadi ini sosis Cina kita udah jadi nih ya. Nah karena ini sosis dibuat dengan daging cincang versi Malas, ini teksturnya jadi gimana gitu ya. Nanti ntar mak kalau ada waktu, kalau nggak males mak bikin yang dicincang tangan ya, itu nanti hasilnya persis sama seperti sosis yang ini loh, sosis Cina dengan lebih banyak lemak ya. Nah ini dia hasilnya, kering nih, udah bisa dimakan ya. Ntar mak potong dalamnya ya.